Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Pukulan desolate menyebabkan ruang bergetar, dan suara samar angin dan guntur bisa terdengar. Aturan keempat sisi bergegas masuk dari segala arah dan meremas ke tengah, Qi terjebak di dalam dan tidak bisa keluar, dia menggunakan semua jenis teknik gerakan, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan kekuatan pukulan itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul diam-diam di tengah kekuatan tinju, menyelimuti tubuh Qi, dalam sekejap, dia menghilang dan muncul kembali 1000 kaki jauhnya di saat berikutnya. Ledakan. Pukulan desolate meleset dan menciptakan lubang besar di langit, angin kencang melonjak ke dalam, dan kekuatan hisap yang kuat muncul, merobek sekelilingnya. Mr.ai, apa maksudmu? Desolate meringis, berbalik untuk melihat Ai. Imam besar adalah guru dan teman saya, kata Ai, aku tidak ingin dia mati karena perebutan kekuasaan kekaisaranmu, ini akan menjadi kerugian yang terlalu besar untuk balapan saya. Membiarkan para pengkhianat ini mendatangkan malapetaka adalah kerugian yang sebenarnya, kata Huang dengan marah, Mr.ai, tolong bedakan antara benar dan salah. Ai mengerutkan kening, terlihat sangat bermasalah. Kau telah menyelamatkannya sekali, kata Desolate, dan kau telah melakukan yang terbaik, kaisar ini selalu menghormati guru, jika guru bersikeras menentang kaisar ini, dapatkah kaisar ini layak mendapatkan ketulusan yang telah ditunjukkan kaisar ini kepada guru? Ai menghela nafas panjang, berbalik, dan berjalan kembali ke kereta untuk menunjukkan bahwa dia tidak lagi peduli. Terima kasih, Pak, kata Huang. Tanpa halangan Ai, Huang melangkah ke kuil dan berkata dengan dingin, Imam besar, Anda benar-benar sangat khawatir dengan ras kami, namun, pilihan era tidak terserah Anda, Imam besar, Anda bisa beristirahat dengan tenang. Alih-alih mundur dari aura yang kuat, dia berkata dengan acuh tak acuh, terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia, saya masih ingin mempertahankan tubuh yang berguna dan menunggu pilihan era ini. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya perak, yang berubah menjadi ular perak yang tak terhitung jumlahnya menari di sekelilingnya. Sayang sekali kamu tidak akan memiliki kesempatan, ejekan Huang, kelima jarinya saling menutup seperti pedang dan langsung menebas dari langit. Desir, ular perak di sekitar Qi langsung dipotong-potong, dan retakan muncul di tubuhnya, seluruh tubuhnya meledak dalam cahaya perak, berubah menjadi ribuan bayangan ular, yang bola-balik di udara dengan kecepatan tinggi. Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk hidup, kamu sudah melewatkannya. Huang mencibir dan menatap ular perak yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi mengejek, seluruh ruang dari 5 gunung awan berada di bawah kendalinya, tidak mungkin untuk melarikan diri. Puluhan juta ular terbang ke sisi Li dalam sekejap, dan sosok Qi mengembun lagi. Li sepertinya sudah siap untuk ini. Setelah Qi berubah, dia melakukan segel yang sama, keduanya menggabungkan keempat segel mereka, dan cahaya formasi melingkar menyebar dari tubuh mereka. Tidak baik, ekspresi Desolate berubah, dia berteriak dan terbang, melemparkan pukulan. Ledakan. Kekuatan itu bergegas ke cahaya formasi perak dan segera menghancurkannya, namun, sosok Qi dan Li juga berubah menjadi cahaya redup dan menghilang. Huang sangat marah, dia menyerang dengan telapak tangannya, mengirimkan berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan langit. Namun, mereka berdua sudah menghilang tanpa jejak. Keluar, Desolate berteriak, suaranya yang marah bergema di seluruh gunung. Namun, hanya ada keheningan dan tidak ada tanggapan. Seluruh langit berada di bawah persepsi kekuatannya, jika dia membuka lorong, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Li Heiqi baru saja menggunakan keterampilan rahasia untuk menyembunyikan dirinya sehingga dia tidak dapat terdeteksi. Kecuali itu adalah kesadaran jiwa Ai, namun, karena Ai telah menyatakan bahwa ia tidak akan peduli dengan pertempuran mereka, itu juga tidak akan membantu kesunyian. Imam besar, kamu benar-benar membuatku meremehkanmu, sampah. Desolate berteriak, dia tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan kata-kata untuk memprovokasi mereka, dia berbalik dan kembali ke kereta perang, berteriak, mari kita lanjutkan ke depan, karena kalian badut tidak berani muncul, aku akan membuka segel di depanmu dan melihat siapa yang telah dipilih era itu. Kereta perang terus bergemuruh di langit, semua wajah klan iblis lebih serius dan bertekad.
Beberapa ribu kaki jauhnya dari 5 gunung awan, sosok Li Heci muncul, dan keempat segel itu perlahan terpisah. Mereka berdua memiliki ekspresi berat di wajah mereka, wajah Qi bahkan lebih pucat, energi sejatinya telah dirusak oleh ular perak Huang yang tak terhitung jumlahnya, dia batuk hebat, mengeluarkan bau darah yang kental. Imam besar, tubuhmu tidak sehat, Li Guan berkata dengan prihatin. Aku sudah tua, kata Qi sambil melambaikan tangannya, saya tidak akan hidup lama bahkan jika Tuan Sang tidak muncul, saya merasa terhormat bertemu dengan Anda dalam beberapa tahun terakhir hidup saya. Imam besar, jangan ucapkan kata-kata sedih seperti itu, Li mengerutkan kening, masa depan ras monster ada padamu. Aku tidak bisa, Qi terkekeh, tapi aku akan puas selama aku bisa melihat Lord Sang menyatukan ras monster. Dia berhenti tersenyum dan melihat ke kejauhan, saya harap Desolate tidak akan menemukan mereka. Manusia-manusia itu tampaknya memiliki teknik rahasia, kata Li, mereka dapat menggunakan kekuatan 5 gunung awan untuk menyembunyikan diri, bahkan kita tidak dapat menemukannya, yang saya khawatirkan sekarang adalah cahaya kesadaran Tuan Ai, tidak ada yang bisa bersembunyi darinya. Petik 2. Ai benar-benar jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali setiap puluhan ribu tahun, Qi menimpali, itu adalah cahaya dewa penyihir, bagaimana dia melakukannya. Mata Qi juga dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Dengan Lord Sang dan Mr.ai di sekitar, masa depan ras monster akan menjadi zaman keemasan, saya menantikannya, kata Li. Aku juga menantikannya, kata Qi, matanya bersinar, hanya saja jalan menuju kemakmuran terlalu bergelombang. Setiap perubahan akan disertai dengan pengorbanan, kata Li, aku hanya berharap manusia-manusia itu tidak akan ditemukan secepat ini, semakin lama kita bisa menyegelnya, semakin baik. Ketika prajurit dari alam Sein dan lautan alam pembentukan jiwa datang, Sunyi tidak akan memiliki waktu yang mudah. Saya sudah menggunakan teknik rahasia untuk mengirim berita ke wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa. Qi mengangguk dan berkata, mereka harus segera datang, satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa kita telah menghentikan segel agar tidak dipecahkan kali ini, dan manusia telah mengambil tindakan pencegahan, akan lebih sulit untuk membuka segel di masa depan. Ketika Tuan Sang telah menyatukan ras monster, kata Li Xiao, dengan bantuan seorang jenius seperti Mr.ai, segel 5 gunung awan tidak akan menjadi apa-apa. Mata Qi berbinar, seolah memikirkan adegan grand di masa depan, dia tidak bisa menahan senyum. Yun Xiao telah menyaksikan konflik mereka dari kejauhan, dan melalui percakapan mereka, dia secara kasar bisa menebak apa yang telah terjadi. Pasti penampilan Sang yang membagi seluruh ras monster. Menjadi dua faksi yang mendukung monster kaisar dan imam besar, para pemimpin dari 8 suku yang dia temui di luar kota bulan merah saat itu seharusnya berada di pihak imam besar. Kaisar Iblis sedang terburu-buru untuk memecahkan segel 5 gunung awan, dilihat dari isi slip emas, Kaisar Iblis mungkin telah mencapai kesepakatan dengan Iblis di 5 gunung awan, yang dikatakan Qi, mengejar serigala dan mengusir harimau, dan berencana untuk bekerja sama untuk menangani Sang. Bagaimanapun, Sang sangat kuat, dan dia telah menyempurnakan bola armilari, dia juga mendapat bantuan dari Im besar dalam ras iblis, bahkan Kaisar Iblis merasa bahwa dia dalam bahaya, dan wajar baginya untuk mengambil tindakan seperti itu. Namun, dia tidak mengerti mengapa Sang tidak menunjukkan dirinya jika dia ingin menghentikan Kaisar Iblis, selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa menjadi tandingan Kaisar Iblis. Bahkan jika kuncinya dihancurkan, dia masih memiliki peluang sukses yang tinggi jika dia menggunakan kekuatan klan iblis untuk membombardir segel. Mungkinkah dia belum pulih dari sejumlah besar energi iblis yang telah dikuras Li Yi darinya di kota Red Moon? Tidak mungkin, luka Li Heci bahkan lebih parah daripada Sang, dan dia masih hidup dan menendang, dengan bakat dan kekuatan Sang, dia seharusnya sudah pulih sejak lama. Yun Xiao tidak bisa mengetahui tautannya, jadi dia tidak repot-repot memperhatikannya. Dia mengikuti ras iblis 1000 kaki jauhnya, selama segelnya rusak, dia akan bisa menyelamatkan orang itu. Adapun pertikaian antar ras iblis, tentu semakin banyak kematian semakin baik, akan lebih baik jika kedua belah pihak menderita, pikirnya dengan jahat. Kereta Kaisar Iblis segera berhenti 300 meter jauhnya dari 5 gunung awan. Mr.ai, kata Huang. Baru saat itulah Ai keluar dari kereta, mengangkat kedua tangan dan membubung tinggi ke udara.
Cahaya indera ilahinya mengalir di sekitar tubuhnya, diam-diam merasakan ki iblis di gunung. Karena serangan desolate di kuil, ki iblis di seluruh ruang bergejolak, dan ki iblis kecil menjadi sulit dideteksi. Waktu perlahan berlalu. Di sisi lain, Huang mampu menjaga ketenangannya dan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Di sisi lain, Yao di belakangnya semakin tidak sabar. Setelah beberapa saat, Ai Hui menarik tangannya dan menatap gunung. Ada total 372 retakan pada segel, 3 dari mereka dapat memungkinkan binatang iblis tingkat rendah untuk masuk dan keluar, tetapi mereka semua sangat tidak stabil. 372 retakan. Apa? Huang tercengang, segelnya masih berfungsi. Petik 2. Memang agak aneh, tapi spekulasi saya sebelumnya tidak mungkin salah. Kekuatan penindasan di sini adalah kekuatan bumi yang tak ada habisnya. Saya tidak mengerti mengapa segelnya rusak, tetapi bahkan dengan kerugian yang begitu besar, itu masih tertutup rapat. Apa kemungkinan untuk membuka segel dengan paksa? Tanya Desolate. Kecuali kita menghancurkan 5 artefak mistik gunung awan ini, kata Ai, tapi tubuh asli benda ini adalah esensi bumi yang bermutasi, kemungkinan membuka segel dengan paksa sangat rendah. Wajah Desolate dipenuhi dengan niat membunuh, dia mendengus, aku harus mencoba bahkan jika itu sangat rendah, tidak ada cara lain. Meskipun lebih sulit dari yang saya harapkan, mungkin ada cara lain, saya juga menemukan sesuatu yang lain, sepertinya ada seseorang yang tersembunyi di dalam segel ini, kata Ai setelah hening beberapa saat. Seseorang bersembunyi. Siapa itu? Huang terkejut. Di kejauhan, ekspresi Qi dan Li sedikit berubah, dan mereka tahu bahwa segalanya tidak baik. Pantas saja kami tidak dapat menemukannya, kata Qi dengan sungguh-sungguh, mereka bersembunyi di dalam segel, itu pasti ruang tersembunyi, ini akan merepotkan, jika mereka mendapatkan kuncinya. Imam besar, jangan panik, mari kita lihat bagaimana hal-hal berkembang, kata Li. Yun Xiao juga menebak bahwa pasti Bai Sheng dan yang lainnya yang bersembunyi di segel. Entahlah, kata Ai, tetapi menilai dari metode persembunyian mereka, mereka seharusnya sangat akrab dengan segel itu, mereka kemungkinan besar berasal dari prefektur 1000 gunung. Oh, itu bagus. Apakah ada cara untuk menangkap mereka? Tanya Huang Xi. Meski sulit, bukan tidak mungkin, saya akan mencobanya, kata Ai. Terima kasih, kata Huang. Ai mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan keras, mereka yang bersembunyi di segel, silakan keluar, Kaisar Iblis berbelas kasihan dan dapat memberimu jalan keluar. Semua wajah Yao hitam, yang disebut metode adalah berteriak, siapa yang tidak tahu ini? Ai terus berteriak, segel ini tampaknya adalah jenis yang dapat digunakan untuk serangan dan pertahanan, Anda mengendalikannya melalui kunci, tampaknya imam besar berbohong kepada kami tentang kunci yang dihancurkan, bahkan tanpa kuncinya, aku masih bisa membuka segelnya, tapi kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Orang-orang yang tersembunyi di dalam segel adalah pemenang 100 pertempuran dan mereka berada dalam dilema. Pemenang 100 pertempuran tiba dan baru saja menyerahkan segel giok kepada Fei Cheng dan Li Fei ketika mereka menghadapi pertarungan Qi dan Li Fei, mereka buru-buru membuka celah di segel dan bersembunyi di dalamnya. Mereka berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi mereka tidak berharap Kaisar Iblis datang sendiri, mereka bisa merasakan aura menakutkan dari sebelumnya bahkan melalui segel, dan mereka semua sengsara. Nyonya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Sheng bertanya dengan suara rendah. Fei Cheng dan Yuan sama-sama mengerutkan kening dan mengerang dalam hati, tujuan mereka sama dengan Kaisar Iblis, jadi mereka secara alami tidak ingin bertarung sampai mati dan kehilangan nyawa mereka secara gratis. Namun, mereka tidak bisa melakukan hal seperti menyerahkan kunci, jika tidak, mereka akan digosipkan, dan mereka tidak akan bisa hidup di masa depan, kecuali mereka membunuh semua pemenang, tetapi bahkan jika mereka membunuh mereka, anggota klan iblis akan menjadi saksi, dan cepat atau lambat, berita itu akan menyebar. Mata pemenang Bai berkedip saat dia membaca pikiran mereka, dia tidak bisa menahan perasaan bangga, Yun Xiao memberitahunya tujuan mereka, tetapi dia tidak menunjukkannya, keduanya berpikir bahwa mereka tidak tahu, dan mereka ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri. Ahem. Segel giok ini adalah tanda dari Master Sekte Prefektur 1000 Gunung, kata Fei Cheng, meskipun itu diberikan kepada kita berdua untuk disimpan,
masih terserah Master Sekte Prefektur Seribu Gunung untuk memutuskan bagaimana menggunakannya. Dia mengeluarkan segel giok dan ingin memaksanya pada para pemenang. Pemenang 100 pertempuran mengutuk dalam hatinya, ini memaksanya untuk melangkah maju dan menyerahkan segel giok, kemudian, semua kejahatan akan menumpuk di kepalanya. Dia secara alami menolak dan buru-buru menghindar, berkata, kamu tidak boleh. Bukankah kedua penguasa itu datang ke Prefektur Seribu Gunung untuk melindungi segel giok dan mencegahnya direnggut oleh ras monster? Sekarang saatnya bagi kalian berdua untuk menunjukkan kegunaanmu. Jika kunci ini ada di tangan saya khawatir saya tidak akan bisa menyimpannya. Petik 2. Yingluo ini. Fei Cheng kehilangan kata-kata dan merasa agak canggung. Pemimpin sekte benar, kami akan menunggu kedua tuan menunjukkan kekuatan mereka, hehe, kata Penatua Sun. Tetua lain dari Prefektur Seribu Gunung juga mencibir, mereka sudah lama tidak senang dengan kesombongan kedua orang ini. Sekarang setelah mereka melihat mereka meringkuk dan benar-benar melupakan bahaya di dunia luar, mereka sangat gembira. Jangan bermain game dengan kami, kera besar mendengus dingin, jujur saja, jika kamu tidak menyerahkan segel giok, kamu akan mati, kami berdua pasti tidak akan menemani Anda sampai kematian. Kami juga tidak akan menyerahkan segel giok, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Melihat bahwa dia tidak bisa membodohi mereka, dia langsung mengatakannya dengan lantang. Kemudian, dia meraih matahari yang lebih tua di udara dan dengan paksa memasukkan segel giok ke tangannya. Ekspresi Penatua Sun berubah, tetapi mereka berdua sangat kuat sehingga dia tidak bisa mendorong mereka kembali, dia menatap Bai yang menang dengan linglung. Segel ini juga tidak bisa diserahkan kepada kita, ini benar-benar merepotkan, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan memberikannya kepada imam besar ras iblis, gumam Bai Seng. Pada saat ini, suara Ai Hui terdengar lagi, dia ingin mereka pergi, atau mereka akan menyerang segel dan mati. Ekspresi Fei Cheng berubah, cepat dan pergi, serahkan segel giok dan kita akan berpura-pura tidak melihat apa-apa, kami tidak akan mengejar masalah ini. Ekspresi Bai Seng berubah beberapa kali, dia melihat ke belakang, dan matanya tertuju pada tetua terlemah yang hanya memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang 4. Ekspresi tetua berubah drastis, dan dia mundur selangkah karena terkejut. Para pemenang menghela nafas dan berjalan ke depan, Penatua Su, segel giok ini telah diturunkan dari generasi ke generasi di Prefektur Seribu Gunung, ini terkait dengan segel dari 5 ras monster gunung awan dan sangat penting, sekarang perang sudah mendesak, kami tidak dapat menjamin bahwa kami dapat pergi dari sini hidup-hidup, Master Sekte ini akan memberikan segel giok ini kepadamu untuk diamankan. Ekspresi Penatua Su lebih jelek dari hati babi, dia mengambil segel giok dengan tangan gemetar dan berkata, Sekte, pemimpin sekte, kamu ingin aku dikutuk oleh dunia dan dikesampingkan oleh semua orang. Penatua Su, apa maksudmu? Tanya pemenang Bai dengan tegas, saya tidak mengerti, tapi apakah semuanya? Saya tidak mengerti, saya tidak mengerti. Para tetua lainnya juga menggelengkan kepala dan memalingkan muka, mereka terlalu malu untuk melihat tatapan memohon dan tanpa air mata Penatua Su. Dia adalah yang terlemah di sini, dan tetua Su tahu bahwa dia harus disalahkan, dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia segera mengeraskan hatinya dan berkata, baiklah, saya pasti akan melindungi segel ini dengan hidup saya, namun, saya masih lemah, saya harap pemimpin sekte itu dapat memberi saya beberapa pil indah 9 warna untuk meningkatkan kekuatan saya. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, dia harus memancing untuk beberapa keuntungan. Itulah yang harus saya lakukan, pemenang Bai menghela nafas lega dan tersenyum, dia mengeluarkan botol giok dan memberikannya kepada pihak lain, kemudian, dia mengeluarkan banyak barang baik dan menyerahkannya sebagai kompensasi. Baru saat itulah tetua Su merasa lebih baik. Fei Cheng mencibir, sungguh membuang-buang waktu, batas waktu hampir habis, buka segel dengan cepat dan keluar. Pemenang 100 pertempuran dengan cepat membuat segel tangan, rune terbang dari segel giok dan membentuk formasi di udara, mereka terbang ke segala arah, dan sebuah lorong segera muncul di bawah kaki mereka. Kelompok mereka melangkah ke lorong dan muncul di depan iblis. Beberapa indera dan tekanan ilahi yang sangat kuat langsung hancur dari kejauhan dan mengunci mereka, seolah-olah mereka mengenakan sepasang borgol dan gelang kaki, membuat mereka sangat tidak nyaman. Ekspresi semua orang sedikit berubah,
dan mereka tidak berani bergerak atau bahkan mengeluarkan suara. Desolate tertawa dingin, kalian pintar, di mana kuncinya? Petik 2. Pemenang Bai dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, mereka memandang Penatuasu serempak. Semua iblis mengikuti tatapan semua orang dan melihat ke atas. Penatuasu tiba-tiba merasa seolah-olah ada belati di punggungnya, dia berlumuran keringat dingin dan wajahnya pucat karena ketakutan. Berikan padaku, Huang mengulurkan tangannya. Jika kami menyerahkan segel giok, maukah Anda membiarkan kami pergi? Tanya Penatuasu dengan suara gemetar. Desolate tertawa dan mengangguk, kamu hanya semut, membunuhmu akan mengotori tanganku, karena MR.ai sudah berbicara, kaisar ini secara alami akan menepati janjinya. Penatuasu tidak peduli lagi, dia buru-buru mengeluarkan segel giok dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Fei Cheng mendengus dingin dan berpura-pura marah, dia berteriak, Penatuasu, kamu sangat pengecut. Prefektur Seribu Gunung Anda sebenarnya sangat tidak berduri. Orang-orang dari Prefektur Seribu Gunung juga buru-buru memelototi Tetuasu, mencoba menarik garis yang jelas antara mereka dan dia. Penatuasu, kamu benar-benar mengecewakanku. Bai Seng menghela nafas panjang. Penatuasu menundukkan kepalanya, tatapan berbisa melintas di matanya saat dia mengeluarkan erangan teredam, dia merasa sangat sedih menjadi kambing hitam, ketika masalah ini selesai, dia harus mengubah penampilannya. Yun Xiao memperhatikan dengan dingin dari kejauhan, tangannya menyilangkan di atas dadanya dan tangan kanannya terus-menerus membelai dagunya, sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum main-main. Kekuatan Penatuasu adalah yang terendah, dan dia tahu alasannya dengan satu pandangan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, yang kuat dihormati, dan dia yang terlemah. Hahaha. Desolate mengambil segel giok dan tertawa, dia melirik kelompok Fei Cheng dan berkata, orang-orang ini terlihat seperti memiliki tulang punggung. Fei Cheng dan yang lainnya segera merasakan gelombang niat membunuh dan mundur ketakutan. Kamu tidak bisa membunuh kami. Bukankah kita sudah menyerahkan segel giok kita? Salah satu tetua berseru, seorang pria harus menepati janjinya. Orang yang menyerahkan segel giok adalah antek ini, tapi apakah itu ada hubungannya denganmu antek? Huang mencibir, niat membunuhnya tidak berkurang saat dia menunjuk ke arah Tetuasu. Setan di belakang mereka juga tertawa terbahak-bahak dan memandang mereka seolah-olah mereka adalah mainan, hanya Ai yang mengerutkan kening, tampaknya sangat tidak senang. Semua orang tercengang, dan setelah beberapa saat terkejut, Penatuasu tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, berkata, haha, siapa yang memintamu untuk bertindak keras? Anda telah membawanya pada diri Anda sendiri, bukan? Hahaha, kenikmatan balas dendam mengalir di hatinya, dan dia sangat bahagia dan nyaman. Diam, kamu pengkhianat. Kera Agung meraung. Dia melemparkan pukulan ke udara, dan ruang itu meledak dengan keras. Penatuasu hanya memiliki kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 4, jadi bagaimana dia bisa menghindari pukulannya yang berada di puncak Dao Bela Diri? Dia langsung hancur berkeping-keping. Antek ini terlalu senang untuk bahagia, hahaha. Desolate tidak bisa menahan tawa, dia memegang segel giok di tangannya, tampak brutal seolah-olah dia akan membunuh mereka semua. Wajah Fei Cheng pucat karena marah, Anda mengingkari janji Anda, kamu adalah kaisar ras iblis, tidak heran ras iblis telah menurun hingga titik ini selama ribuan tahun. Tawa Huang berhenti saat ekspresi jahat muncul di wajahnya, kata-kata Fei Cheng telah mengenai titik sakitnya, sejak kemunculan Sang, semakin banyak orang mulai meragukannya dan mulai mengkhianatinya. Beraninya kamu berbicara tentang kaisar ini, dia sangat marah, dia mengepalkan kelima jarinya, dan kekuatan tinju yang menakutkan melonjak di tangannya. Ekspresi Fei Cheng dan yang lainnya berubah drastis, mereka merasakan ancaman kematian dan terus mundur, berjaga-jaga. Yang mulia, orang-orang ini harus membuka kuncinya, kata Ai. Desolate meletakkan tinjunya dan berkata dengan dingin, siapa pemilik kuncinya? Keluar dan kamu bisa hidup. Itu aku adalah Master Sekte Prefektur Seribu Gunung, saya selalu bertanggung jawab atas kuncinya. Bai Seng buru-buru menjawab, kamu pengkhianat, mati. Kera besar berbalik dan berteriak. Dia meninju, bukan karena dia pengkhianat, tetapi karena dia tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Pemenang 100 pertempuran mendengus dingin dan meraih udara dengan kedua tangan, dengan kilatan cahaya,
dia membentuk segel di depan tubuhnya dan memukul. Ledakan, kekuatan besar mengguncang area itu, dan Bai Seng sedikit dirugikan, dia mundur beberapa ratus langkah, meredakan kekuatan benturan, dan menjadi sangat waspada. Kera agung masih ingin menyerang, tetapi ditekan oleh kekuatan iblis yang sangat kuat, ia segera terbangun ketakutan dan berdiri di udara, tidak berani bergerak. Maukah kamu menggunakan kunci ini untuk membuka segel? Huang bertanya, menatap pemenang 100 pertempuran. Tidak, kata Bai Zansheng, metode untuk membuka segel masih di wilayah suci, tetapi saya telah menguasai banyak perubahan kunci ini. Tidak apa-apa, kata Desolate, serahkan teknik transformasi dan Anda bisa hidup. Saya punya permintaan lancang, kata Bai Zansheng, selain dua penguasa dari tempat suci ini, sisanya adalah tetua dari prefektur 1000 gunung, saya harap Anda bisa membiarkan mereka pergi, Tuan Raja Iblis. Aku telah mengalahkanmu dalam 100 pertempuran, Bian. Fei Cheng terkejut dan marah. Begitu banyak dari kalian yang akan hidup, Desolate mengerutkan kening, saya telah kehilangan banyak, bukan? Petik 2. Prefektur 1000 gunung hanyalah sekte kecil, Bai Seng dengan cepat berkata, mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi ras iblis, menjaga 5 gunung awan selama ini juga merupakan permintaan wilayah suci, tidak perlu bagi Tuan Raja Iblis untuk mempersulit kita. Baiklah, Huang mengangguk, selama kamu bisa membantuku membuka segel, aku akan mengampuni hidupmu. Terima kasih, Raja Iblis. Aku akan melakukan yang terbaik. Bai Seng sangat gembira. Kamu pengkhianat umat manusia. Kera agung meraung, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Para pemenang Bai dengan dingin mundur ke samping dan mendengus. Desolate memandang mereka berdua dan mengejek, kalian berdua tampaknya memiliki banyak tulang punggung, dan kamu bahkan berasal dari domain suci. Fei Cheng menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan canggung, Tuan Raja Iblis, kamu memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi, kamu tidak harus menganggap serius kentang goreng kecil seperti kami, kan? Itu benar Tuhan, tolong biarkan kami pergi. 2 kentang goreng kecil, kata kera besar buru-buru. Wajah semua orang menjadi gelap, dan ada ekspresi penghinaan di mata mereka, sebagai ahli kaisar bela diri bintang 9 puncak, mereka benar-benar menyebut diri mereka antek-antek, mereka mungkin satu-satunya 2 orang di dunia. Orang-orang dari prefektur 1000 gunung mengutuk di dalam hati mereka. Bahkan Desolate terkejut, bukankah kalian berdua sangat pantang menyerah? Fei Cheng berkata dengan canggung, tentu saja dia memiliki sedikit tulang punggung, namun, dia yang mengerti zaman adalah orang bijaksana, dia harus mengikuti perkembangan zaman untuk berada di jalan yang benar, berpegang pada kelemahannya hanya akan menyebabkan kehancurannya sendiri. Kamu benar, kata Huang sambil menggosok kepalanya, tapi aku tidak bisa memikirkan alasan untuk membiarkanmu pergi, Anda harus mati saja. Begitu dia selesai, sunyi muncul di depan kera besar, mengulurkan tangannya untuk meraih lehernya. Kera agung ketakutan, dia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia hanya bisa melihat tangan besar itu meraihnya dan menyentuh tenggorokannya, kemudian, dia merasakan sakit yang tajam dan kehilangan kesadaran. Di mata orang lain, leher kera besar yang telah hancur, dan kepalanya terkulai. Seorang ahli kaisar bela diri bintang 9 puncak telah dihancurkan sampai mati seperti semut. Para tetua dari prefektur 1000 gunung semuanya tersentak, wajah mereka pucat karena ketakutan. Fei Cheng juga gemetar sangat parah sehingga dia bahkan lupa melarikan diri, dia berdiri di langit dan gemetar saat dia berkata, selamatkan aku, tolong selamatkan aku, Kaisar Iblis. Aku tidak menyimpan orang yang tidak berguna, Huang menggelengkan kepalanya. Aku masih cukup mampu, Fei Cheng meratap, saya bersedia bergabung dengan Anda, Tuhanku, saya akan siap membantu Anda, bahkan jika itu berarti melewati api dan air. Aku tidak membutuhkanmu melewati api dan air, kata Huang sinis, Anda hanya perlu mati. Fei Cheng hanya merasakan tubuhnya mandek saat rasa kematian merayap ke dalam hatinya, ekspresi putus asa muncul di wajahnya, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia akan mati, seberkas cahaya bintang tiba-tiba muncul di langit, itu melintasi langit dan terbang turun dengan ekor panjang. Mata Huang menyipit, dia mengulurkan tangannya, ingin meraih ruang dan meledakkannya, namun, dia berhenti di jalurnya dan menatap Starlight yang masuk.
Di kejauhan, Yun Xiao terkejut, oh tidak, mengapa dia ada di sini? Dia akan merusak rencanaku. Itu adalah panah dengan kekuatan yang tak tertandingi, seperti meteorit yang jatuh, itu ditujukan untuk Sunyi. Seorang suci, bagus. Desolate mengepalkan jari-jarinya dan menggunakan kekuatan fisiknya untuk memukul panah. Dengan ledakan, panah itu meledak di udara, pecah menjadi nyala api besar yang membakar ribuan kaki di langit. Fei Cheng, yang baru saja lolos dari kematian, sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dia menggertakkan giginya dan berlari ke arah orang asing. Di bawah nyala api di langit, sosok manusia muncul di atas, dia memiliki pola yang mendalam di lengan bajunya dan memegang busur yang menghancurkan bintang, itu Xuan Hua, oh, itu benar-benar Kaisar Iblis, bau-bau ini ketakutan setengah mati. Ruang di samping Xuan Hua terus berputar, berubah menjadi spiral, dan seseorang perlahan muncul, dia berpakaian abu-abu, rambutnya putih, dan dia dipenuhi kerutan, tetapi matanya cerah dan penuh semangat. Yun Xiao juga mengenal pria ini, dia adalah seorang tetua dari Lautan Pembentukan Jiwa, seorang pembudidaya ganda bernama Zhen Yu. Keduanya muncul dengan cara yang mendominasi, menyebabkan anggota klan iblis berjaga-jaga, niat membunuh mereka melonjak ke langit. Domain suci, Huang bertanya, Cak. Xuan Hua tertawa dingin dengan jijik dan berkata, bukankah salah satu dari dua dari wilayah suci meninggal dan yang lainnya terluka? Wajah Fei Cheng memerah, tapi dia masih bahagia di dalam hatinya, tidak peduli apa, hidupnya diselamatkan, dia dengan cepat terbang dan berkata, salam, Tuan Xuan Hua dan Tuan Zhen Yu, terima kasih telah menyelamatkan saya. Ai Dao berkata, jadi, kamu adalah penguasa bela diri bergelar kalian berdua pasti berasal dari Lautan Pembentukan Jiwa, mengapa Lautan Pembentukan Jiwa ada di sini? Xuan Hua memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu pikir aku ingin datang? Setelah menerima pesan dari imam besar Anda melalui teknik rahasia, Lautan Pembentukan Jiwa mengirim kami berdua ke sini tanpa penjelasan apapun, saya tidak berpikir itu benar, sepertinya klan monster itu bukan United. Sialan, Ci. Huang sangat marah, dia berbalik dan menatap dua sosok yang jaraknya ribuan kaki. Dia telah merasakan kehadiran Li Heci sejak lama, tetapi dia terlalu jauh untuk memastikan bahwa dia bisa menyimpannya di sini. Terima kasih, kata Ci sambil tersenyum, saya tidak menyangka para pembudidaya dari Lautan Formasi Jiwa akan tiba lebih dulu. Xuan Hua tersenyum dan berkata, benarkah? Bukankah orang suci sudah lama tiba? Fei Cheng langsung pura-pura tidak mendengarnya, berdiri di belakang Xuan Hua dan dua lainnya, menutup telinga. Yun Xiao diam-diam menghitung di dalam hatinya, jika Xuan Hua dan dua lainnya bergabung dengan Ci dan yang lainnya, mereka akan berada dalam masalah besar, dan bahkan kekuatan Kaisar Iblis mungkin tidak dapat menghadapi mereka. Adapun zona suci, karena belum ada yang datang, kemungkinan tidak ada orang lain yang akan datang. Dia harus menemukan cara untuk menunda Xuan Hua dan Zhen Yu, meskipun hubungannya dengan mereka tidak dangkal, itu terkait dengan segel 5 gunung awan, jadi keduanya mungkin tidak mengikutinya. Ekspresi Xuan Hua tiba-tiba sedikit berubah, dia menatap Ai sebentar dan berkata dengan heran, aku mengenalmu, kamu Mr.ai. Lady Silvermoon, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, bagaimana kabarmu? Ai tersenyum. Xuan Hua berkata, ya ampun, ini benar-benar lama, pencapaian Ai mungkin jauh melampaui pencapaian masa lalu, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawan Anda sekarang. Ada banyak orang cakap di dunia, Nona Silvermoon, kamu menyanjungku, kata Ai Qianxun. Xuan Hua berkata, semua tuan di Lautan Pembentukan Jiwa sangat merindukanmu, mengapa kamu tidak ikut denganku ke Lautan Pembentukan Jiwa? Jangan khawatir tentang segel ini. Saya sudah lama tidak berkeliling benua, kata Ai, saya sangat merindukan pemandangan Lautan Pembentukan Jiwa, aku akan mengunjungimu setelah aku selesai di sini. Xuan Hua sangat gembira dan berkata, haha, itu bagus, aku sangat berharap kamu dapat menunjukkan keterampilan ilahimu lagi dan mempermalukan para Fogey tua yang berpikir mereka luar biasa. Ai tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Xuan Hua berkata, Tuan Raja Iblis, saya awalnya tidak bisa diganggu dengan masalah 5 segel gunung awan, tapi karena saya di sini,
saya tidak bisa kembali dengan tangan kosong, Anda semua harus pergi, setiap orang harus bubar lebih awal dan menghemat waktu. Apakah menurutmu kamu Big Shot? Huang berkata dengan dingin. Xuan Hua tersenyum dan berkata, jika tidak, karena kamu berani ikut campur, kamu bisa mati. Kata Huang, aku akan membunuh Silver Moon, perintahnya, kalian cepat membunuh person.mr.ai lainnya, aku akan menyerahkan penyegelan padamu. Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga seolah-olah dia telah berteleportasi. Ekspresi Xuan Hua berubah drastis, dan busur bintang yang rusak langsung ditempatkan secara horizontal di depannya, hampir sebelum dia bisa menangkap gerakan pihak lain, kekuatan tinju yang besar meledak di haluan. Tali itu langsung putus dan berubah menjadi bentuk bilah, hampir berubah bentuk oleh tekanan. Ledakan, seluruh orang Xuan Hua dikirim terbang, dan jejak darah benar-benar merembes keluar dari sudut mulutnya, dia berkata dengan kaget, puncak kesempurnaan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, sosok Desolate melintas di dekatnya lagi, dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Namun, kekuatan yang sangat kuat datang membombardirnya lagi, dia terkejut dan marah, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya, dengan kilatan saber light, dia menebas ke depan dengan marah. Ledakan, kekuatan besar mengguncang pisaunya, dan Xuan Hua hanya merasakan jaring antara ibu jari dan telunjuknya terbelah, pisau penghancur bintang hampir terbang keluar dari tangannya. Zhen Yu juga sangat terkejut, dia berteleportasi dan membentuk segel dengan tangannya, menamparkan ke arah bayangan. Ledakan, mereka tidak bisa mengalahkan Desolat dan dikirim terbang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Zhen Yu juga berteriak ngeri, puncak kesempurnaan. Siapa tahu? Xuan Hua berkata dengan getir, ayo cepat pergi. Keduanya dengan cepat berbalik dan melarikan diri setelah mengucapkan beberapa patah kata. Ah, semua orang tercengang, ini terlalu tidak sopan. Nyonya, kamu tidak bisa pergi. 5 gunung awan disegel, seru Fei Cheng. Suara Xuan Hua datang dari jauh dan berkata, saya bahkan tidak bisa menyelamatkan hidup saya sendiri, jadi mengapa saya harus peduli dengan segel? Ke neraka dengan segel. Semuanya, hehe, mereka berdua tidak benar-benar melarikan diri, sebaliknya, mereka berhenti jauh dan menonton dari kejauhan, seperti Qi dan Li. Huang tidak mengejar mereka, sebaliknya, dia melirik orang-orang di ruang tak terbatas dan mendengus, mr.ai, mari kita mulai, saya pribadi menjaga tempat ini, jadi Anda tidak perlu khawatir diganggu. Ai mengangguk, mengambil segel giok, dan berkata kepada Bai Zansheng, ajari aku metode untuk mengaktifkan dan mengubah segel ini. Ekspresi Bai Zheng sangat jelek, dia adalah pengkhianat di depan orang-orang dari tempat suci dan lautan pembentukan jiwa, namun, orang-orang dari dua tanah suci tidak bisa berbuat apa-apa padanya, ide bagus apa yang bisa dia miliki. Tanpa keberatan, dia menjelaskan metode mengendalikan segel giok secara rinci. Wajah Qi mulai menjadi jelek, dan dia berkata dari jauh, Tuan Xuan Hua, apakah tidak ada cara untuk menghentikannya? Xuan Hua menyesuaikan energi esensi di tubuhnya, lalu melotot dan berkata, siapa yang tahu bahwa Kaisar Iblis begitu kuat? Anda tidak menulisnya dengan jelas ketika Anda mengirim pesan, juga, mengapa wilayah suci mengirim 2 bajingan ini? Apa gunanya? Saya tidak bisa ikut campur dalam masalah ini, saya tidak ingin mati. Zhen Yu terdiam di samping, kemudian, dia dengan cepat membentuk segel tangan dengan kedua tangan, sejumlah besar cahaya hitam melonjak dari tubuhnya, dan rune berguling. Yun Xiao, yang bersembunyi di kegelapan, terkejut, dan pupil matanya menyempit, kabut hitam adalah esensi iblis. Dalam kesannya, Zhen Yu tidak tahu teknik iblis apapun. Apa yang kamu lakukan? Xuan Hua juga mengerutkan kening. Meskipun kita tidak memiliki kekuatan yang cukup, ini adalah masalah serius, kata Zhen Yu, saya ingin mengirimkannya kembali ke lautan pembentukan jiwa sesegera mungkin. Seluruh tubuh Zhen Yu dengan cepat ditelan oleh aura iblis yang bergulir, dan bahkan Xuan Hua, yang berada di dekatnya, tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Murid Yun Xiao menyusut saat dia mengubahnya menjadi pupil iblis hitam pekat dan melihat lurus ke dalam lubang. Seluruh tubuh Zhen Yu ditutupi dengan pola iblis, ada lubang hitam seukuran batu kilangan di depannya, dan semua jenis rune melayang ke atas dan ke bawah. Dia menggumamkan sesuatu dan segel tangannya terus berubah, setiap segel dikirim ke lubang hitam dan ditelan.
Setelah beberapa saat, lubang hitam perlahan menghilang, dan energi iblis mengalir ke tubuh Zhen Yu, mengembalikannya ke normal. Xuan Hua mengerutkan kening, teknik iblis Anda semakin jahat, jika Anda merasa tidak nyaman, hentikan sesegera mungkin. Aku tahu apa yang aku lakukan, jangan khawatir, kata Zhen Yu acuh tak acuh. Seberkas cahaya hijau tiba-tiba muncul di depan 5 gunung awan. Segel giok dari 1000 gunung kepala prefektur terbang keluar dari tangan Ai Hui dan terus berputar di udara, memancarkan lingkaran cahaya. Kemudian, ukuran seluruh segel giok tiba-tiba meningkat, dalam sekejap, itu berubah menjadi sebuah bangunan dan berputar di depan gunung Wuxia, seluruh tubuh menjadi transparan, dan ada aliran cahaya yang terus-menerus mengalir ke bawah, di bagian bawah segel giok, sebuah pola mulai muncul secara bertahap. Mulut pemenang Bai terbuka lebar karena terkejut, bahkan dia tidak tahu bahwa pria di depannya bisa melihat melalui misteri dan menampilkan perubahan magis seperti itu hanya dengan meneruskan metode kontrol kepadanya. Tidak bagus. Kuncinya telah diaktifkan. Lady Silvermoon, apakah kalian manusia hanya akan melihat segelnya rusak? Qi bertanya dengan cemas. Klan paling menakutkan dari klan iblis, klan abu-abu, disegel di dalam 5 gunung awan. Jika klan abu-abu lahir, semua makhluk hidup akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ekspresi Xuan Hua juga agak suram, tetapi dia masih mendengus ringan dan berkata, jika saya tidak menonton, apakah saya harus berubah menjadi mayat dan menonton? Ini aneh, kita manusia tidak terburu-buru, jadi mengapa kamu, imam besar ras iblis, terburu-buru? Jika kamu ingin bertarung, tolong memimpin, Zhen Yu dan aku akan melindungimu dari belakang. Dia mengeluarkan busur bintang yang patah, menancapkan panah di atasnya, dan menarik busur sebagai penutup. Qi tampaknya telah berusaha sekuat tenaga, menggertakkan giginya, jika kita berempat bekerja sama, kita seharusnya bisa melawan Heng Huang. Xuan Hua berkata, bahkan jika kita bisa bertarung melawan Kaisar Iblis, bagaimana dengan klan iblis lainnya? Masih ada orang yang kuat, bahkan binatang buas itu memiliki kekuatan kelas 9, Anda bisa habis-habisan, hanya dengan beberapa dari kami, itu benar-benar seperti ngengat yang terbang ke dalam api, singkatnya, saya tidak akan naik dan melawan. Zhen Yu berkata dengan suara yang dalam, kita hanya bisa menunggu sekarang, Taman Seni sudah mengetahui situasinya, kami hanya akan menunggu mereka membuat keputusan. Xuan Hua berkata, jika orang-orang tua di Taman Teknik itu benar-benar bertekad, mereka dapat memanggil ratusan orang untuk mengumpulkan semua orang kuat di dunia, mereka juga dapat menyegel iblis ini di depan kita ke dalam 5 gunung awan, bukankah semuanya baik-baik saja? Petik 2. Wajah Qi berkedut beberapa kali dan dia mendengus marah. Li tiba-tiba menurunkan drum perang dari pinggangnya, memegangnya di tangannya dan memukulnya, dengan dong, suara yang jernih menyebar, dan gelombang suara menyapu langit seperti air. Berdebar, berdebar, ritme aneh mengguncang langit, menjadi semakin cepat, gelombang suara menumpuk di atas satu sama lain dan mendorong ke arah 5 gunung awan. Semua ekspresi Yao sedikit berubah, mengetahui bahwa pihak lain ingin membuat masalah. Ai juga mengerutkan kening, seolah-olah telah diganggu, segel giok sepertinya berhenti sejenak dan melambat. Hui, Huang mendengus. Ya, Yang Mulia. Seorang pria berjubah hijau panjang di samping kereta menjawab, dia mengeluarkan alat musik yang terlihat seperti seruling tetapi bukan seruling, dia memasukkannya ke mulutnya dan mulai bermain. Tiba-tiba, suara, wuwu, beriak, dan jejak senar temperamen hijau berkibar seperti rambut berantakan, berserakan ke dalam drum fajar. Dalam sekejap, semua ritme rusak, dan suara yang tidak menyenangkan menembus gendang telinga. Burung dan binatang buas meraung dan menari di langit. Tiba-tiba, ritme lambang berubah, 10 jarinya menekan instrumen kuningan secara berirama, tiba-tiba, raungan naga datang dari zaman kuno, dan rambut hitam yang tak terhitung jumlahnya berserakan seketika. Raungan naga jelas dan keras, menyebar ke seluruh ruang, pikiran semua orang bergetar saat mereka terpengaruh olehnya. Suara drum Li langsung ditekan, 9 drum perang Li tampaknya ditekan oleh Dragon's Roar, tidak peduli bagaimana itu dipukul, tidak ada suara sama sekali. Bagus, puji Ai, sungguh lagu naga yang hebat mengaum ke 9 surga, saat dia berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya dan seberkas cahaya ditembakkan ke segel giok, segel besar itu terbang, dan rune aneh di bawah menari.
Murid Xuan Hua menyempit, dan dia segera menarik busur dan menembakkan panahnya. Panah itu berwarna coklat keabu-abuan, seperti batu vulkanik, dan diukir dengan karakter emas. Tali busur ditarik kembali menjadi bulan purnama, dan fenomena aneh langit berbintang muncul di belakangnya. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang dan berkumpul menjadi panah. Cahaya terang itu seperti matahari terbit. Gagak emas mengejar matahari. Cahaya keemasan itu seperti api, itu melintas di langit seperti pelangi dengan ekor panah panjang. Bayangan gagak emas berkaki 3 muncul di langit dan menyerang segel giok bersama dengan panah. Hati Hun bergetar, dia menoleh dan berkata dengan kaget, itu adalah panah ilahi yang ditempa dari bulu gagak emas berkaki 3 roh sejati. Kaisar bela diri Silver Moon pasti bersedia membayar harganya, cibir Huang. Sosoknya berkedip dan memblokir panah, dia mengulurkan tangan dan senjata tingkat mendalam yang tampak seperti pisau tetapi bukan pisau jatuh, itu adalah baju perang perunggu dengan wajah binatang terukir di atasnya. Ledakan. Desolate meraih hau perang dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke bawah, langit terbelah, dan panah gagak emas meledak seolah-olah matahari telah meledak. Ledakan. Cahaya dan nyala api yang menyilaukan menelan sunyi seketika, dan gelombang kejut menyebar. Meskipun Xuan Hua berjarak ribuan kaki, pikirannya juga terguncang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, dan aura di tubuhnya menghilang seketika. Sangat kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Seperti yang diharapkan dari Kaisar 10.000 Iblis, apakah kamu baik-baik saja? Zhen Yu bertanya dengan sungguh-sungguh. Xuan Hua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak sedih, dia jauh, jadi itu hanya beberapa luka ringan, tidak apa-apa selama dia tidak mengejar kita. Yun Xiao, yang berdiri di kejauhan, juga terkejut. Kekuatan di tubuh Desolate tampak tidak ada habisnya, kejam, dan kuat, seperti binatang prasejarah. Namun, tampaknya kekuatan ini tidak dapat dipertahankan setiap saat, seolah-olah tiba-tiba meledak dari teknik rahasia. Selain itu, di bawah tatapan mata bulan, mereka merasakan sesuatu yang aneh tentang tubuh Desolasi, namun, mereka tidak bisa meletakkan jari mereka di atasnya, itu memberi orang perasaan misterius. Apa? Tiba-tiba, Huang mendengus dan menoleh, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan saat dia mengayunkan rumah perangnya ke kejauhan. Aliran energi berbentuk setengah bulan muncul di depan Yun Xiao dalam sekejap, menekannya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tidak baik. Yun Xiao tercengang, dia telah ditemukan ketika dia mengintip pihak lain dengan murid bulan. Sosoknya berkedip di udara sejenak, dan kemudian dia dengan cepat mundur, hanya menyisakan bayangan hijau samar. Ledakan. Ruang tempat dia berdiri langsung hancur berkeping-keping, dan gelombang kejut hanya menghilang setelah ledakan menyebar 1000 kaki jauhnya. Itu Ying Luo. Xuan Hua terkejut, dia menggosok matanya dan berkata, apakah saya salah melihat? Orang yang baru saja melintas sepertinya adalah Li Yun Xiao. Reinkarnasi Gu Feiyang. Zhen Yu juga terkejut, kecepatan orang itu terlalu cepat, dan dia muncul terlalu tiba-tiba, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi orang itu jelas tidak biasa. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak belalang yang bersembunyi. Desolate mencibir dengan jijik, tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tidak bisa mengguncang pohon besar, Anda bisa bersembunyi di sudut dan menunggu momen hebat datang. Meskipun Yun Xiao cepat, dia masih ditangkap oleh Qi dan Li, dan keduanya sangat gembira. Tuan Yun Xiao, tolong tunjukkan dirimu dan tekan segel bersama, kata Qi buru-buru. Sial, itu benar-benar dia. Xuan Hua terkejut dan juga terkejut, dia berteriak, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak keluar? Ini tidak sepertimu. Merasa tidak berdaya, Yun Xiao tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya dan berteleportasi ke sisi Xuan Hua dalam sekejap. Hahaha, Xuan Hua tertawa dan berkata, aku akhirnya menyadarinya, dimanapun ada acara besar, Anda akan berada di sana, kamu berurusan dengan Kaisar Iblis ini, serahkan sisanya kepada kami. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, apakah menurutmu aku tak terkalahkan? Kekuatan Kaisar Iblis itu sangat menakutkan, saya bukan tandingannya, dia berkata dengan jujur. Selain itu, dia tidak bisa menghentikan iblis untuk memecahkan segel, tetapi dia tidak bisa mengatakan ini dengan lantang. Bukankah Tuan Yun Xiao memiliki artefak suci di tangannya?
Sepertinya ada banyak ahli di dalamnya. Tidak senang, Yun Xiao mendengus, Anda mengenal saya dengan sangat baik, bukan? Maaf, tapi teman-temanku sudah bosan tinggal di artefak suci terlalu lama, jadi mereka semua membentuk kelompok untuk melakukan perjalanan. Perjalanan? Kemana kamu pergi? Xuan Hua tertegun sejenak dan bertanya dengan linglung. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan bertanya terlalu banyak, tonton saja dengan tenang, kekuatan zaman bukanlah sesuatu yang bisa kita hentikan, ras monster telah ditekan selama ribuan tahun, tetapi tidak dapat ditekan selamanya, mungkin hari ini adalah pilihan zaman. Xuan Hua tertegun lagi dan berkata dengan curiga, mengapa kamu begitu pesimis? Ini tidak seperti Anda, jadi bagaimana jika itu adalah kekuatan zaman? Gu Feiyang yang saya kenal adalah pria yang bisa mengubah arus zaman. Yun Xiao menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, sayangnya, saya Li Yun Xiao. Xuan Hua mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Apakah kita benar-benar akan melihat mereka membuka segel? Seperti yang kamu katakan sebelumnya, kata Yun Xiao, jika saya tidak menontonnya, apakah saya harus berubah menjadi mayat dan melakukannya? Petik 2. Xuan Hua menunjuk ke arahnya dan berkata, tidak, kamu pasti memiliki beberapa pikiran di hatimu, kan? Cepat beritahu saya. Dia maju dan menggosoknya. Yun Xiao menamparkan tangannya dan mundur beberapa langkah dengan waspada, aku tidak tertarik pada pria, menjauhlah dariku. Saat mereka bergumam, segel giok tiba-tiba memancarkan cahaya hijau yang intens di udara dan menghantam 5 segel gunung awan. Semua orang menahan napas dan memusatkan perhatian mereka, mata mereka semua berkumpul. Ledakan, kilau besar itu seperti sepotong jade yang berharga yang rusak, bergetar ke segala arah, seluruh kelima gunung awan bergemuruh seperti guntur, dan bumi bergetar. Seluruh ruang gunung mulai hancur, mengungkapkan 1000 gunung pegunungan prefektur. Sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya melesat dari 5 gunung awan, menyerang semua orang. Yun Xiao sangat gembira, perasaan itu memang ritme bumi, elemen bumi yang bermutasi yang dia impikan. Sialan, ini benar-benar masalah besar, segelnya telah rusak. Xuan Hua berteriak kaget dan menatap 5 gunung awan dengan ekspresi serius, itu merah seolah-olah awan api sedang menyala. Rune yang tak terhitung jumlahnya dan semua jenis kekuatan artefak meletus dari gunung, dan kekuatan agung bumi berubah menjadi cincin bintang yang tersebar ke segala arah, semua orang merasa kecil di bawah kekuatan yang kuat ini. 100 kemenangan dan yang lainnya juga melarikan diri dengan ngeri, terbang tepat di belakang Yun Xiao dan yang lainnya, ini adalah satu-satunya tempat mereka bisa sedikit lebih aman. Mata Yun Xiao merah saat dia melihat ke atas dengan kekuatan pupil bulan, namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya, dan alisnya mengerutkan kening dalam-dalam. Kelima gunung awan memang rusak, tetapi kekuatan penghalang di gunung tampaknya utuh, itu tidak rusak sama sekali. Ai juga segera menyadari kelainan itu dan mengerutkan kening. Bagaimana, Mr.ai? Huang bertanya, suaranya bergetar, jelas sangat bersemangat. Ada 2 lapisan untuk 5 segel gunung awan, aku hanya berhasil mematahkan lapisan luar, Ai menggelengkan kepalanya. Lapisan luar, suasana hati Desolate yang bersemangat menjadi dingin, segel giok juga telah hancur, apa yang harus kita lakukan dengan segel bagian dalam? Entahlah, mari kita lihat apa yang terjadi, Ai menggelengkan kepalanya. Huang mengangguk, jangan khawatir, Mr.ai, luangkan waktu Anda, saya di sini untuk melindungi tempat ini, badut itu tidak akan berani melakukan apa-apa. Xuan Hua tiba-tiba menepuk bahu Yun Xiao dan tertawa, haha, kamu benar-benar sesuatu, kamu pasti tahu tentang lapisan dalam, jadi kamu tidak peduli sama sekali, kan? Petik 2, Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, dia menamparkan tangannya dan berkata, sungguh menjengkelkan, jangan ganggu aku saat aku melihat segelnya. Dia sangat terkejut, perasaan yang dipancarkan oleh 5 gunung awan sekarang adalah murni ritme bumi, yang persis sama dengan apa yang dikatakan Ai Hui, jika itu masalahnya, akan sangat sulit untuk membuka segelnya. Di kejauhan, Qi menghela nafas lega dan tersenyum, sepertinya pilihan zaman masih Tuan Sang. Diam, pengkhianat, Huang Yuan berteriak. Dia juga merasakan kekuatan elemen bumi yang berat di 5 gunung awan dan berkata,
jika MR.ai tidak dapat memikirkan cara dalam waktu singkat, mengapa kamu tidak membiarkanku mematahkannya dengan paksa? Bukan tidak mungkin untuk mematahkannya dengan paksa, tetapi saya khawatir begitu segel ini dibuka, senjata tingkat yang dalam akan dihancurkan secara langsung, dan anggota klan di dalamnya juga akan dimusnahkan, kata Ai cemas. Jika mereka tidak bisa bertahan, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup kuat, Huang mendengus. Mari kita tunggu sebentar lagi, biarkan aku mencoba dulu, kata Ai dengan cemberut. Huang telah kehabisan kesabaran, tetapi dia masih menghormati pendapat Ai. Baiklah, saya harap MR.ai bisa berhasil. Ai Hui mengambil beberapa langkah ke depan dan mulai menyebarkan indera ilahinya untuk merasakan segel. Seluruh dunia menjadi sunyi saat semua orang menunggu. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di langit, jatuh seperti tetesan air hujan, itu tumbuh lebih besar, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa itu adalah daun emas, bergoyang tertiup angin. Semua orang yang hadir adalah seorang ahli, dan saat cahaya keemasan muncul, itu menarik perhatian semua orang. Pupil Yun Xiao menyempit dan dia membuka matanya karena terkejut. Dia tidak asing dengan daun emas itu, dia telah melihatnya belum lama ini di kompetisi sekte luar negeri, itu adalah senjata tingkat mendalam terbang dari Istana Fuyao di Pulau Seribu Daun. Daun itu berhenti setelah jatuh pada jarak tertentu. Keluarga mana yang mencari kematian lagi? Kata Huang dengan mata dingin. Suara wanita yang merdu datang dari daun emas, saya tidak menyangka tujuan perjalanan ini menjadi acara sebesar itu. Xuan Hua juga sepertinya mengenali asal-usul daun emas dan berkata dengan heran, Istana Suci Fuyao. Ya, Yun Xiao mengangguk, dan berkata, suara ini seharusnya Wei Sisi, Tuan Istana Suci Fuyao saat ini. Kakak senior Sue Chenxi, Xuan Hua bertanya dengan lembut. Yun Xiao mengangguk. Xuan Hua mendengus dan berkata dengan suara rendah, dia kemungkinan besar bukan orang baik, menurut pendapat saya. Kematian Sue Chenxi kemungkinan besar terkait dengannya. Apa? Yun Xiao tercengang, apakah Anda memiliki bukti? Petik 2. Xuan Hua menggelengkan kepalanya, tidak ada bukti, tetapi menurut pemenang akhir, siapapun yang paling diuntungkan umumnya adalah pembunuhnya. Dengan kematian Sue Chenxi, dia menjadi penguasa istana Suci Fuyao, jadi kemungkinan besar dia adalah pembunuhnya. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, yang Anda pedulikan hanyalah bukti konklusif, singkirkan imajinasi Anda, saya hanya merasa aneh bahwa Wei Sisi ada di sini. Dia bukan satu-satunya yang menganggapnya aneh, semua orang tercengang. Sesosok perlahan muncul dari daun emas, yang perlahan berubah menjadi padat dan akhirnya mengembun menjadi penampilan seorang wanita cantik, itu adalah Wei Sisi, yang dia temui di luar negeri. Dia perlahan terbang ke bawah dan melirik kerumunan, dia cukup terkejut ketika dia melihat Yun Xiao. Salam, Tuan Istana Sisi, Yun Xiao menyapa, lama tak jumpa, bagaimana kabarmu? Petik 2. Saya tidak menyangka akan melihat dua penguasa bela diri bergelar Juverein, Van Kuiser dan Silvermoon, di sini, saya benar-benar terkejut, Wei Sisi mengangguk setuju. Apa, Ai, yang telah mengamati segel dengan hati-hati, tiba-tiba gemetar ketika mendengar itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Yun Xiao dan langsung menguncinya padanya, Gu Feiyang. Dengan senyum masam, Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata, MR.ai, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, dan kamu bahkan lebih anggun dari sebelumnya, jika kamu menggunakan teknik lain, aku pasti akan mengaku kalah, aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menjadi tandinganmu. Dia mengatakannya dengan sangat tulus, faktanya, Ai hampir yang terbaik di dunia saat itu, satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah Lu Chongzi dan Ten Zhaozi, namun, mereka berdua khawatir dengan reputasi mereka dan tidak berani bertarung, itulah mengapa Gu Feiyang menang dengan selisih tipis. Ai tertegun sejenak sebelum dia berkata, merebut tubuh janin bawaan. Tuan Feiyang benar-benar berbakat, berani melakukan hal berbahaya seperti itu, dunia bahkan mengatakan bahwa kamu mati di pegunungan Tiandang, ketika saya mendengar tentang ini, saya sedih untuk waktu yang lama. Situasinya sangat rumit, kata Yun Xiao, itu bukan sesuatu yang bisa saya jelaskan dalam beberapa words.mr.ai, sebaiknya Anda sibuk dengan pekerjaan Anda terlebih dahulu. Kalimat ini mengejutkan semua orang, dan mereka semua menatapnya dengan bingung.
Ai tertegun lagi, ia mengangguk dan berkata, setelah saya membuka segelnya, saya pasti akan memastikannya dengan Sir Pojun. Hei, Li Yun Xiao, apakah kamu yakin? Biarkan dia melanjutkan. Kami seharusnya memintanya untuk datang untuk minum teh. Xuan Hua sedikit pusing. Apakah dia akan datang untuk minum teh dengan kita saat ini? Yun Xiao bertanya, lebih baik meminumnya setelah dia selesai dengan pekerjaannya. Aku sudah selesai, Ying Luo. Kamu tidak bisa benar-benar berpikir untuk membiarkan mereka membuka segel, kan? Xuan Hua berkata dengan kaget. Kita akan membicarakan ini nanti, kata Yun Xiao. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Istana Sisi ada di sini? Tanyanya. Wei Sisi menghela nafas dan berkata, saya telah dipercayakan dengan hadiah, tapi saya tidak menyangka akan seperti ini. Saya sudah tahu apa itu. Semua orang bingung. Kamu adalah penguasa iblis, kan? Wei Sisi menoleh untuk melihat Huang Desolate, yang telah menonton dengan dingin, berkata, jika kamu kentut, maka keluarkan. Wajah Wei Sisi memerah dengan sedikit amarah, dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata, jika bukan karena permintaan seseorang, Bengong akan pergi sekarang. Dia menembakkan cahaya emas, terbang menuju sunyi. Huang mengambil slip jade, dia mengerutkan kening dan memindainya dengan kesadarannya. Dia tercengang, siapa yang memintamu untuk menyerahkannya padaku? Aku tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaanmu, jadi kamu sendiri, jawab Wei Sisi dengan dingin. Dia kembali ke daun emas dalam sekejap, dan semua meridian di daun emas muncul, memancarkan cahaya formasi yang sangat kuat, itu akan menembus udara. Ekspresi Desolate sedikit berubah, dia ingin menghentikan Ai, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Dia menyerahkan slip jade kepada Ai dan berkata, tolong lihat, Tuan. Teknik pemecah segel. Ekspresi Ai Hui berubah, teknik pemecah segel. Saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi Anda dapat menggunakannya sebagai referensi, kata Huang. Semua orang terkejut, dan Xuan Hua berkata dengan marah, Wei Sisi, apa artinya ini? Dia segera menarik busurnya dan menembakkan anak panah, aura tajam terkunci pada daun emas, siap untuk menembaknya kapan saja. Kekuatan penusuk udara daun emas terus-menerus disebarkan oleh momentum panah, dan tidak bisa pergi untuk waktu yang lama. Yun Xiao juga sangat terkejut, dia tidak mengerti dari mana Wei Sisi mendapatkan metode untuk membuka segel, benda itu seharusnya ada di alam suci. Dan bagaimana mungkin pengasingan Pulau Seribu Daun terkait dengan wilayah suci? Tolong tenang, Kaisar bela diri Silvermoon, saya hanya melakukan ini atas permintaan seseorang, kata Wei Sisi. Xuan Hua mencibir dan berkata, bisakah kamu menjelaskannya hanya dengan mengatakan bahwa kamu dipercayakan oleh seseorang? Siapa yang mempercayakanmu untuk mengatakannya? Maaf, tapi aku tidak bisa, kata Wei Sisi. Maka tidak ada cara lain, kata Xuan Hua dengan suara dingin, jangan salahkan saya karena tidak tahu bagaimana memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap wanita. Mereka berdua berselisih, dan situasinya langsung dipicu. Setan-setan itu berdiskusi dengan suara rendah, tetapi mereka hanya menonton pertunjukan. Huang menyilangkan tangannya di depan dadanya dan mencibir. Tunggu, Yun Xiao menghentikan Xuan Hua dan berkata, jangan impulsif. Xuan Hua sedikit marah, saya tidak impulsif, saya hanya ingin melihat siapa yang begitu berani melakukan hal seperti itu yang berisiko di kutub dunia. Sebenarnya, aku juga ingin tahu, Yun Xiao menghela nafas, tapi, kamu tidak bisa menahannya dengan kekuatanmu, masih ada satu orang lagi yang bisa Anda tanyakan. Apakah Anda ingin tahu siapa orang di balik layar di tempat suci? Siapa? Xuan Hua bertanya. Mata Yun Xiao beralih ke Fei Cheng, yang tidak jauh. Fei Cheng sangat terkejut hingga wajahnya menjadi pucat, pandangan Yun Xiao sepertinya telah membaca pikirannya, dan dia mundur beberapa langkah karena terkejut. Oh, kamu bersama wanita itu. Xuan Hua juga menoleh dan berkata dengan dingin. Pantas saja wilayah suci belum bergerak, jika itu masalahnya, ada masalah besar. Zhen Yu mengerutkan kening. Selamatkan aku. Fei Cheng tiba-tiba berteriak, Tuan Sisi, selamatkan aku. Dengan ledakan, dia menghilang dari tempat aslinya dan menggunakan teknik melarikan diri tercepatnya untuk bergegas menuju Wei Sisi. Orang harus tahu bahwa ada dua penguasa bela diri bergelar di depannya, jika dia sedikit lebih lambat, dia mungkin sudah mati. Yun Xiao dan Xuan Hua tidak bergerak,
tetapi membiarkannya melarikan diri ke daun emas, mereka menghela nafas lega. Melihat ekspresi bingung Wei Sisi, Fei Cheng buru-buru berkata, aku juga berada di bawah komando Tuhan itu, saya dikirim ke sini untuk tujuan yang sama. Dengan Tuan Istana Sisi. Oh, katakan padaku, siapakah Tuhan itu? Wei Sisi bertanya dengan tidak percaya. Bersambung.